Tahukah kamu bahwa 90% kematian setelah usia 75 tahun sebenarnya hanya disebabkan oleh segelintir penyebab utama? Banyak orang menganggap bahwa meninggal di usia lanjut adalah hal yang wajar. Tapi kenyataannya, sebagian besar kematian berasal dari risiko yang sebenarnya bisa dicegah. Risiko yang sering diabaikan sampai akhirnya sudah terlambat. Masalahnya, saat seseorang menyadari apa yang terjadi, kesehatannya sudah terlanjur menurun dan pilihannya menjadi sangat terbatas. Namun jika kamu memahami ancaman-ancaman ini sejak sekarang, kamu bisa mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dan memperpanjang hidup, lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Dalam video ini, kita akan mengungkap 5 penyebab utama kematian setelah usia 75 tahun. Penyebab yang bertanggung jawab atas hampir seluruh kasus kematian di kelompok usia ini. Beberapa mungkin terdengar familiar, tapi yang lain bisa jadi akan mengejutkanmu. Namun satu hal yang pasti, mengenali mereka adalah langkah pertama untuk mencegahnya. Ini bukan sekadar statistik. Ini menyangkut kehidupan nyata, keluarga nyata, dan pilihan-pilihan nyata, yang bisa menjadi penentu antara hidup dengan berbagai masalah kesehatan, atau hidup panjang dan penuh makna. Tonton sampai akhir, karena kelima penyebab ini bukanlah takdir yang tidak bisa dihindari. Bahkan, dengan perubahan kecil namun berarti, banyak orang telah berhasil mengurangi risikonya secara signifikan, tetap mandiri lebih lama, dan menambah tahun, bahkan dekade, ke dalam hidup mereka. Keputusan yang kamu ambil hari ini bisa menentukan seberapa kuat, aktif, dan mandiri kamu tetap di masa depan. Sekarang mari kita mulai. Nomor 1, penyakit jantung. Penyakit jantung tetap menjadi penyebab kematian nomor 1 bagi orang berusia di atas 75 tahun. Namun banyak yang tidak menyadari betapa besar kontrol yang sebenarnya kita miliki atas kondisi ini. Jantung adalah otot. Seperti otot lainnya, ia bisa tetap kuat dengan perawatan yang tepat, atau melemah karena bertahun-tahun diabaikan. Masalahnya, tanda-tanda awal seringkali tidak terasa, hingga kerusakan sudah terjadi. Banyak orang mengira bahwa melambat, cepat lelah, atau mudah terengah-engah hanyalah bagian dari proses menua. Padahal, itu bisa menjadi tanda bahwa jantung tidak sekuat dulu, dan ini patut diperhatikan. Salah satu penyebab terbesar penyakit jantung adalah tekanan darah tinggi. Dalam jangka panjang, ini memberi beban besar pada pembuluh darah dan memaksa jantung bekerja lebih keras dari seharusnya. Yang menyulitkan, kamu tidak merasakannya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada gejala mencolok, hingga serangan jantung atau stroke terjadi tiba-tiba. Penyebab lainnya, pola makan yang buruk. Puluhan tahun mengonsumsi makanan olahan, garam berlebih, dan lemak tidak sehat perlahan-lahan menyumbat pembuluh darah dan menghambat sirkulasi. Dan ini bukan hanya soal menghindari makanan buruk, tapi juga memastikan jantungmu mendapat nutrisi yang dibutuhkan untuk tetap kuat. Jika makananmu kekurangan nutrisi penting untuk jantung, kerusakan bisa terjadi jauh lebih cepat dari yang kamu kira. Dan satu hal lagi, kurangnya gerak. Jantung tidak dirancang untuk diam sepanjang hari. Saat kamu berhenti bergerak, sirkulasi melambat, otot melemah, dan jantung kehilangan latihan yang dibutuhkan agar tetap kuat. Kamu tidak perlu lari maraton, tapi tetap aktif, jalan kaki, peregangan, bahkan olahraga ringan dari kursi, bisa menjaga sirkulasi dan menurunkan risiko penyakit jantung secara drastis. Kesalahan terbesar yang sering terjadi adalah menganggap penyakit jantung sebagai takdir. Orang mendengar cerita keluarga yang terkena serangan jantung, lalu berpikir ini adalah bagian dari penuaan. Padahal, kenyataannya, pilihan kecil yang dilakukan secara konsisten memiliki dampak besar. Makanan yang kamu konsumsi, cara kamu bergerak, cara kamu mengelola stres, semuanya memengaruhi apakah jantungmu tetap kuat atau perlahan mulai gagal. Jika ada satu hal yang bisa kamu ambil dari bagian ini, biarlah ini, kamu punya kekuatan lebih besar dari yang kamu kira untuk menjaga kesehatan jantung. Dan waktu terbaik untuk memulainya? Sekarang. Nomor 2, jatuh dan cedera. Salah satu risiko paling berbahaya, dan sering diabaikan, setelah usia 75 tahun bukanlah penyakit, melainkan jatuh. Itu bisa terjadi dalam sekejap. Satu langkah yang salah, satu momen pusing, satu lantai yang licin, dan segalanya berubah. Patah tulang pinggul, cedera kepala, bahkan memar kecil sekalipun bisa berkembang menjadi kondisi serius yang mengancam nyawa. Yang lebih mengejutkan, banyak orang tidak menyadari betapa rentannya mereka, sampai semuanya terlambat. Ini fakta yang mengejutkan, jatuh adalah salah satu penyebab utama kematian akibat cedera pada lansia. Jutaan kunjungan UGD setiap tahun disebabkan oleh jatuh. Dan bagi banyak orang, satu kali jatuh bisa menjadi awal dari penurunan kondisi yang tidak pernah benar-benar pulih.
Patah pinggul bisa berarti berbulan-bulan terbaring, kehilangan kemandirian, dan meningkatnya risiko infeksi serta komplikasi. Namun meski kejadiannya sangat umum, kebanyakan orang tidak menganggap pencegahan jatuh sebagai prioritas, sampai mereka atau orang terdekatnya mengalaminya. Masalahnya, seiring bertambahnya usia, keseimbangan, kekuatan otot, dan kecepatan reaksi kita menurun. Tapi karena ini terjadi perlahan, kita tidak selalu menyadarinya. Kamu mungkin merasa baik-baik saja berjalan di rumah, melakukan rutinitas harian. Lalu suatu hari, kamu menjangkau sesuatu, kehilangan keseimbangan, dan gravitasi mengambil alih. Tubuh tidak pulih secepat dulu. Dan apa yang dulu hanya jadi tersandung kecil, kini bisa berujung pada cedera serius. Yang lebih parah, ketakutan akan jatuh malah menyebabkan lebih banyak jatuh. Banyak lansia yang setelah hampir jatuh, mulai membatasi gerak. Mereka berhenti berjalan-jalan, menghindari tangga, enggan bergerak karena takut. Tapi semakin sedikit kamu bergerak, semakin lemah ototmu. Dan semakin besar kemungkinan kamu jatuh. Ini siklus yang berbahaya, dan bisa dengan cepat merenggut kemandirianmu. Tapi ada kabar baik, jatuh bukanlah takdir. Bahkan, ada cara sederhana namun efektif untuk mengurangi risikonya secara drastis. Menguatkan otot kaki dan perut, melatih keseimbangan, dan melakukan perubahan kecil di rumah, seperti pencahayaan yang lebih baik, karpet anti-selip, dan pegangan yang kokoh, bisa menjadi perbedaan antara hidup mandiri dan cedera yang mengubah hidup. Satu faktor yang sering diabaikan juga adalah efek samping obat. Banyak obat resep yang menyebabkan pusing, mengantuk, atau perubahan tekanan darah, semua ini bisa meningkatkan risiko jatuh. Kalau kamu pernah berdiri terlalu cepat lalu merasa ringan kepala, itu pertanda tubuhmu sedang memberi sinyal. Peringatan bahwa ada sesuatu yang perlu disesuaikan. Bicaralah dengan dokter tentang obat yang Anda konsumsi. Pastikan tidak saling bertentangan atau memberi efek samping yang memengaruhi keseimbangan Anda. Ini bisa menyelamatkan hidup Anda. Jatuh bukan sekadar tersandung sesuatu. Ini tentang tetap kuat, tetap stabil, dan tetap sadar akan hal-hal kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Karena setelah usia 75, satu kali jatuh bisa mengubah segalanya. Mengambil langkah pencegahan yang tepat hari ini bisa berarti bertahun-tahun mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup yang jauh lebih baik. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa isinya bermanfaat, silakan tulis masih menyimak di kolom komentar agar saya tahu Anda masih bersama saya. Dan saya sarankan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Nomor 3, penyakit pernapasan. Bernapas adalah hal yang kita anggap sepele, sampai menjadi sulit. Seiring bertambahnya usia, paru-paru kita tidak lagi bekerja seefisien dulu, dan masalah pernapasan kecil pun bisa berkembang menjadi kondisi serius. Apa yang awalnya hanya batuk atau sesak napas ringan bisa berkembang menjadi penyakit kronis, infeksi, bahkan rawat inap. Setelah usia 75, penyakit pernapasan menjadi salah satu penyebab utama kematian, bukan karena tak bisa dicegah, tetapi karena sering diabaikan sampai terlambat. Salah satu ancaman terbesarnya adalah POK, penyakit paru obstruktif kronis, termasuk emfisema dan bronkitis kronis. Seiring waktu, saluran udara meradang dan menyempit, membuat pernapasan semakin sulit. Banyak lansia mengabaikan gejala seperti batuk terus-menerus, mengih, atau mudah lelah karena mengira itu normal saat menua. Padahal, itu tanda paru-paru Anda sedang bermasalah. Lalu ada pneumonia. Terlihat seperti infeksi biasa, tapi bagi orang tua, ini bisa sangat mematikan. Sistem kekebalan tubuh yang melemah membuat infeksi ini cepat berkembang dan menyebabkan penurunan kesehatan yang drastis. Ancaman lain datang dari kualitas udara. Bertahun-tahun terpapar debu, polusi, asap rokok, bahkan di dalam rumah, bisa merusak paru-paru. Jamur, bulu hewan, dan polusi dalam ruangan memperburuk gejala, apalagi bagi penderita asma atau POK. Langkah kecil seperti memperbaiki kualitas udara di rumah, memakai pembersih udara, atau menghindari asap rokok bisa melindungi paru-paru Anda secara signifikan. Salah satu cara terbaik menjaga paru-paru tetap sehat adalah dengan tetap aktif. Paru-paru, seperti bagian tubuh lainnya, butuh dilatih. Aktivitas fisik membuat paru-paru mengembang maksimal, membersihkan lendir dan menjaga fungsinya. Sebaliknya, duduk terlalu lama membuat paru-paru bekerja lebih sedikit, meningkatkan risiko infeksi. Bahkan gerakan ringan seperti berjalan atau peregangan bisa membantu memperkuat paru-paru Anda. Faktor penting lainnya adalah vaksinasi.
Banyak lansia meremehkan vaksin untuk pneumonia, flu, dan penyakit pernapasan lain. Padahal vaksin ini bisa mengurangi risiko infeksi serius secara drastis. Ini bukan soal menghindari pilek biasa, tapi soal mencegah komplikasi yang bisa berujung kematian. Bernapas seharusnya tidak menjadi perjuangan. Tapi bagi banyak orang di atas usia 75, itulah kenyataannya. Bukan karena harus begitu, tapi karena tindakan pencegahan tidak dilakukan sejak dini. Paru-paru Anda bekerja tanpa henti seumur hidup untuk menjaga Anda tetap hidup. Merawatnya, memperkuatnya, dan melindunginya dari infeksi adalah salah satu langkah terpenting untuk memperpanjang usia sehat dan mandiri Anda. Nomor 4. Stroke. Stroke terjadi tiba-tiba, tanpa peringatan. Dan dalam sekejap, hidup bisa berubah selamanya. Ini adalah salah satu penyebab kematian utama setelah usia 75, namun banyak orang tidak sadar bahwa tanda-tanda peringatan dan faktor risikonya sebenarnya bisa dikendalikan. Masalahnya, stroke jarang memberi kesempatan kedua. Begitu terjadi, kerusakannya sering permanen. Tapi inilah yang jarang diketahui, hingga 80% stroke bisa dicegah. Artinya, keputusan yang Anda ambil hari ini bisa menentukan apakah Anda tetap mandiri atau mengalami perubahan hidup yang drastis. Stroke terjadi saat aliran darah ke otak tiba-tiba terhenti atau pembuluh darah pecah. Dalam hitungan menit, sel-sel otak mulai mati. Beberapa stroke ringan hanya menyebabkan kebingungan sementara atau kelemahan kecil. Tapi stroke berat bisa menyebabkan kelumpuhan, hilangnya kemampuan bicara, atau ketergantungan total pada orang lain. Banyak kasus berakhir fatal. Faktor risiko utama adalah tekanan darah tinggi. Tekanan yang terlalu tinggi membuat pembuluh darah lemah dan rentan pecah atau tersumbat. Masalahnya, tekanan darah tinggi sering tidak menunjukkan gejala, sehingga banyak orang tidak tahu mereka sedang berisiko hingga stroke terjadi. Penyebab besar lainnya adalah detak jantung tidak teratur, seperti fibrilasi atrium AFib. Ini bisa menyebabkan pembekuan darah yang kemudian berpindah ke otak dan menyebabkan stroke mendadak. Kabar baiknya, pemeriksaan medis sederhana bisa mendeteksi masalah ini dan pengobatan dapat mengurangi risiko secara drastis. Gaya hidup dan pola makan juga berpengaruh besar. Makanan olahan, garam berlebihan, dan lemak tidak sehat meningkatkan risiko stroke. Kurangnya aktivitas fisik juga memperlambat sirkulasi darah. Cara terbaik untuk mengurangi risiko, tetap aktif, makan makanan bergizi, dan jaga tekanan darah tetap normal. Perubahan kecil seperti menambah sayuran hijau, mengurangi garam, dan minum cukup air bisa memberi perbedaan besar. Satu hal penting yang sering diabaikan adalah stroke ringan atau TIA, transient ischemic attack. Gejalanya mungkin berupa penglihatan buram atau kebingungan sebentar. Tapi meski gejalanya hilang, jangan abaikan. Segera periksa ke dokter. Ini bisa menjadi peringatan stroke besar berikutnya. Ingat, Anda punya kekuatan untuk menurunkan risiko stroke. Cek tekanan darah, jaga pola makan, tetap aktif, dan waspadai tanda-tanda awal. Jika Anda masih bersama kami, tulis bagus di komentar untuk menunjukkan bahwa Anda mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten penting lainnya. Nomor 5. Penurunan kognitif dan komplikasi yang menyertainya. Salah satu kenyataan paling menyedihkan tentang menua adalah hilangnya memori, logika, dan kemandirian. Penurunan kognitif tidak terjadi mendadak. Ia datang perlahan, melalui perubahan kecil yang sering dianggap biasa. Namun seiring waktu, lupa nama, bingung saat berbicara, atau sering kehilangan barang bisa berkembang menjadi kondisi serius. Alzheimer dan demensia tidak hanya memengaruhi pikiran, tapi juga keselamatan tubuh secara keseluruhan. Saat kemampuan kognitif menurun, kemampuan untuk merawat diri juga menurun. Banyak lansia lupa minum obat, makan sembarangan, atau tidak mengenali tanda-tanda sakit. Risiko besar lainnya, kecelakaan. Lupa mematikan kompor, meninggalkan pintu tidak terkunci, atau keluar rumah dalam kondisi tidak aman. Ini bisa menjadi fatal. Akhirnya, banyak yang kehilangan kemandirian dan tidak bisa hidup sendiri. Tanpa perawatan yang tepat, kesehatannya cepat memburuk. Yang paling menakutkan, banyak orang tidak menyadari mereka mengalami penurunan kognitif sampai kondisinya sudah lanjut. Tanda-tanda awal seperti lupa nama, susah mengikuti pembicaraan, atau meletakkan barang sembarangan adalah peringatan dini dari otak Anda. Semakin cepat Anda bertindak, semakin besar peluang Anda menjaga pikiran tetap tajam. Cara terbaik melindungi otak, tetap aktif secara mental. Otak, seperti otot lain, butuh latihan.
Membaca, belajar hal baru, mengerjakan teka-teki, atau berdiskusi mendalam bisa menjaga otak tetap tajam. Olahraga fisik juga penting untuk kesehatan otak. Aktivitas meningkatkan aliran darah ke otak dan membantu menjaga fungsi kognitif. Interaksi sosial juga krusial. Kesepian dan isolasi mempercepat penurunan mental. Berbicara, bertemu teman, dan tetap aktif dalam komunitas bisa memperlambat proses ini secara nyata. Dan tentu saja, pola makan sangat berpengaruh. Makanan yang kaya omega-3, antioksidan, dan vitamin, seperti sayuran hijau, buah beri, dan kacang-kacangan, melindungi otak dari penuaan. Sebaliknya, makanan olahan dan tinggi gula mempercepat kerusakan otak. Otak yang sehat berasal dari tubuh yang sehat. Dan pilihan Anda hari ini menentukan bagaimana Anda akan berpikir dan berfungsi di masa depan. Penutup. Sekarang, mari kita ingat kembali 5 penyebab utama kematian setelah usia 75. 1. Penyakit jantung. 2. Jatuh. 3. Penyakit pernapasan. 4. Stroke. 5. Penurunan kognitif. Namun ingat, semuanya bisa dicegah. Banyak orang baru sadar setelah terlambat bahwa mereka sebenarnya punya kendali besar atas kesehatannya sendiri. Dengan kebiasaan kecil yang konsisten dimulai hari ini, Anda bisa memperpanjang hidup yang lebih kuat, jernih, dan mandiri. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjaga diri Anda. Dan pilihan kecil hari ini bisa menentukan apakah Anda tetap kuat tahun-tahun ke depan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tinggalkan komentar tentang satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda akan menerapkannya dalam hidup Anda. Dukungan dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.